Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses bisnis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, kita akan memahami proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Nah, dari judul ini tadi, kita dapat memahami bahwa yang pertama tentang pengertian proses. Proses adalah suatu tahap atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Kemudian, bisnis, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi. Misalnya saja untuk melakukan kegiatan menjual barang, jasa, yang nantinya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau laba. Nah, kalau kita gabungkan dua kata tersebut di atas, proses bisnis merupakan sebuah tahap atau langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur, artinya terencana, dan saling terhubung. Kedua langkah-langkah tadi saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang disebutkan tadi untuk menghasilkan produk jasa dan juga untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh-contoh proses bisnis. Pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, proses untuk menentukan produk atau jasa. Contohnya saja untuk produk atau jasa ya. Kemudian produk aplikasi, program misalnya, ataupun website. Kemudian contoh lain misalnya jasa instalasi komputer, instalasi internet, misalnya membuat warnet, kafe, dan lain sebagainya. Contoh kedua, proses bisnis bidang manufaktur misalnya. Nah, kita menentukan tujuan dulu, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang dilakukan oleh staf pabrik, staf penjualan. Inputnya berupa pemesanan, pemberitahuan pembuatan, dan bahan baku. Kemudian yang terakhir, setelah prosesnya tadi, akan menghasilkan barang jadi. Contoh proses bisnis, ya ini yang berkaitan dengan bidang kita. Misalnya saja sebuah website atau pengembangan website penjualan. Nah, pertama, perusahaan tersebut, nah ini langkah-langkah bisnisnya, proses bisnisnya yaitu pertama melakukan riset pasar. Kira-kira yang dibutuhkan pasar itu apa? Yang lagi tren biasanya. Setelah data-data terkumpul, setelah mendapatkan riset yang nyata, kemudian kita mulai untuk mencari bahan-bahan pendukung. Ya, bahan-bahannya. Entah itu bahan bahan baku perusahaannya ataupun misalnya saja untuk yang supportnya atau suppliernya. Kemudian untuk data-data websitenya, pembuatan ikonnya, kira-kira menu yang dibutuhkan itu apa saja. Kemudian setelah memiliki bahan dan alat atau tool yang mumpuni, berikutnya memulai untuk mengembangkan website sebuah penjualan. Ya. Kita membuat secara global dulu, yaitu yang
Kira-kira nanti setelah kita luncurkan pertama ada pengembangan apa? Nah, tadi yang langkah pertama melakukan riset guna mengetahui respon dari masyarakat. Ini tahap misalnya versi beta dari aplikasi kita. Kita luncurkan, kemudian nanti respon dari masyarakat itu apa? Nah, jika terdapat masukan, maka kita melakukan revisi atau modifikasi pada website tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir kita meluncurkan website penjualan. Jenis-jenis proses bisnis. Itu ada proses operasional, kemudian proses dukungan dan proses manajemen. Apa itu proses operasional? Proses operasional merupakan proses primer, proses yang memiliki bisnis inti, yang memiliki tiga tahapan proses sebagai berikut, yaitu pembuatan produk, kemudian pemasaran, kemudian layanan pelanggan yang ditawarkan. Apabila perusahaan telah melakukan proses bisnis, maka perusahaan tersebut melakukan proses yang termasuk dalam proses operasional. Tahapan ini seperti pada tahap membeli sebuah barang, lalu Anda jual kembali dengan melakukan pengemasan, lalu mengirimkan kepada pembeli, atau istilah sekarang namanya dropshipper. Ya. Proses dukungan. Proses dukungan atau proses sekunder merupakan proses inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada proses ini akan mendukung operasional pada sehari-hari dalam sebuah instansi, perusahaan, ataupun organisasi yang melakukan proses bisnis. Secara singkat, proses dukungan bisa dikatakan sebagai proses yang memastikan bisnis akan terus berjalan. Ya. Proses manajemen. Proses manajemen akan melibatkan tahapan yaitu perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Proses manajemen akan mengatur aktivitas, tata kelola pada perusahaan atau instansi, serta manajemen strategis. Proses manajemen ini akan merencanakan tujuan dan standar yang mengarah pada proses primer dan pendukung yang efisien serta efektif. Karakteristik proses bisnis. Dalam proses bisnis memiliki ciri khusus atau karakteristik yang sesuai dengan lingkungan dari proses bisnis tersebut. Beberapa karakteristik proses bisnis secara umum. Yang pertama yaitu definitif. Sudah pasti, bukan sementara. Memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. Ini ciri-ciri perusahaannya. Kemudian urutan. Sekian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara beruntun sesuai dengan waktu. Tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian pelanggan. Mempunyai penerimaan hasil proses. Ini yang menjadi sasaran kita nanti atau customer kita. Kemudian nilai tambah. Proses bisnis harus memiliki dan memberikan nilai tambah pada penerima. Kira-kira barang yang kita hasilkan ini nanti berguna atau dibutuhkan tidak di masyarakat. Nah, ini yang pada tahap tadi proses riset pasar tadi.
Keterkaitan harus terkait dalam struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. Fungsi silang. Fungsi ini mencakup beberapa fungsi lainnya. Manfaat proses bisnis. Menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau pada kondisi kejadian sekarang, atau komputasi pada waktu yang nyata. Kemudian manfaat yang kedua, proses bisnis menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Kemudian memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Karena perkembangan pasar pada saat ini sangat cepat sekali dalam perkembangannya. Kemudian mempercepat proses evaluasi atau koreksi informasi agar nanti dalam merespon setiap kejadian atau masalah bisa secara cepat dan tepat. Kemudian percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. Ini kaitannya dengan pengembangan produk. Kemudian lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dan mempunyai sifat reaktif umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Artinya ketika melakukan deteksi masalah bisa secara akurat atau tepat sehingga respon yang dilakukan perusahaan tidak malah menyebabkan kerugian atau kontraproduktif. Contoh proses bisnis bidang TI atau web development. Pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar. Hal ini supaya kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan pasar. Setelah mendapatkan data-data yang nyata dari riset tersebut, kemudian mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pasar atau keinginan sehingga produknya nanti up to date. Nah, dari data-data pasar tadi kita dapat menentukan bahan apa saja, kemudian alat-alat apa saja yang harus disiapkan untuk memulai mengembangkan sebuah website penjualan. Kemudian dari riset atau riset pasar tadi, kita mengetahui respon dari masyarakat. Kemudian dari respon tersebut, kita dapat memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan dari website kita. Nah, setelah modifikasi tadi selesai, kita meluncurkan perbaikan dari website penjualan tadi. Contoh proses bisnis bidang TI pada bidang desain grafis. Contohnya kita mengetahui desain apa yang diinginkan oleh market atau pasar atau klien kita. Kemudian
kita melakukan konfirmasi sehingga klien yang memesan desain kita bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kemudian setelah itu dari konfirmasi tadi kita mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat desain tadi. Kemudian dari desain tadi kita bisa memberikan makna-makna arti dari desain yang kita buat. Nah, setelah itu ini berkaitan dengan jasa kita, biar nanti klien kita tidak lari. Kita kalau memungkinkan untuk menentukan DP dari pekerjaan kita berapa persen gitulah. Kemudian setelah pekerjaan selesai, melakukan meeting dengan klien mengenai hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian menjual desain untuk mendapatkan laba. Contoh proses bisnis bidang aplikasi mobile. Ini yang dilakukan, yaitu riset pasar. Sama halnya dengan yang awal-awal tadi. Kemudian mendapatkan data, mencari bahan-bahan pendukung, kemudian menentukan tool yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita membuat versi awal, kita meluncurkan aplikasi kita, kita mendapat tanggapan dari masyarakat, respon. Kemudian setelah mendapat respon, kita melakukan revisi atau modifikasi dari masukan yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya kita meluncurkan aplikasi yang fix atau yang sudah final dari yang kita buat. Nah, setelah itu baru kita melakukan publish. Kalau di di Android kita bisa publish di Play Store, atau kalau di iOS dari produknya Apple kita bisa di App Store dan lain sebagainya. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.